Mas Halid, sudah lama saya tidak bertemu dengan beliau ini, dan banyak hal yang tadi kita bicarakan terkait khususnya pendidikan ya Mas ya. Nah, saya WA tadi pagi ke beliau tentang respon bagaimana sistem pendidikan yang akan diterapkan di pasca menteri yang terdahulu ya, Bapak Abdul Mukti. Ada satu kata yang dikirim ke saya, kemunduran. Ini bagaimana Mas? Jadi kalau bicara kemunduran nih penuh tanda tanya saya. Sampai Mas Halid seorang pengamat, pengkritisi pendidikan menyampaikan seperti ini, pasti ada analisa yang lebih dalam. Gimana Mas? Jadi pertama saya baca tadi, kenapa kita mengadakan kembali yang namanya jurusan, ada IPA, ada IPS, ada bahasa. Itu karena katanya perguruan tinggi bingung kalau dia mau mengambil siswanya dari IPA atau IPS. Itu satu kategori, satu kategori yang diinginkan outputnya oleh perguruan tinggi. Tetapi kita juga harus ingat supaya kita ini nggak punya ingatan pendek, kita agak sedikit panjang bahwa di Indonesia pada masa saya sekolah sampai beberapa tahun yang lalu itu juga sudah diberlakukan hal yang sama. Yaitu sudah ada jurusan. Saya dulu jurusan saya IPS. Saya IPS juga. IPS juga. Yeah. Nah, dulu sudah ada jurusan, lalu pemerintahan juga yang sama, maksudnya pemerintahan negara Republik Indonesia melakukan satu kajian dan membuat satu kesimpulan bahwa penjurusan ini tidak relevan untuk pengembangan bakat anak. Bahkan cenderung dia membatasi. Ketika saya sekolah sudah mengambil IPS, maka di dalam kuliah ada satu diskriminasi di mana saya seolah-olah hanya boleh mengambil jurusan yang linear di dalam jurusan IPS. Sedangkan anak IPA itu boleh mengambil jurusan IPS gitu zaman saya dulu. Oke, yang begitu. Nah, ini artinya ada satu hal yang tidak fair. Anak IPS nggak boleh mengambil jurusan IPA, anak IPA boleh mengambil jurusan IPS. Satu diskriminasi. Jadi kita bicara dalam sistem pendidikan kita ini mau diarahkan kemana? Ya substansi yang mau dicapai dengan adanya jurusan-jurusan ini sebenarnya adalah argumentasi Pak Menteri adalah lebih spesifik mungkin dalam hal pengembangan bakat. Ya kan? Tetapi kalau dalam hal pengembangan bakat mestinya kita tidak ambil dari sisi itu saja. Harus yang lebih fundamental. Kita punya problem terbesar pendidikan di Indonesia yang bisa dipecahkan bukan hanya dengan membuat jurusan seolah-olah kemudian menterinya sudah bekerja dan sudah selesai pekerjaan. Tetapi kita harus membangun satu yang disebut manajemen talenta sekolah. Nah itu ini yang tidak saya temukan di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana sekolah mengelola satu sistem manajemen talenta sehingga bukan hanya outputnya anak ini bisa apa, tetapi juga inputnya anak-anak ini berangkat dari satu kesadaran, kecerdasan, intelektual, bakat dan lain-lain dari sudut mana kita tidak